Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Bilarayana Putri dengan NIM 233011005. Di sini saya akan memaparkan hasil dari jurnal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Untuk daftar isi yang akan dibahas ada tiga. Yang pertama ada hasil penelitian, yang kedua ada pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data dari karakteristik sampel. Berdasarkan tahapan pengumpulan data yang telah ditabulasi dan diekspor ke dalam program analisis statistik, diperoleh total sampel penelitian sebanyak 30 pengamatan atau sama dengan N sama dengan 30 yang dihitung dari total degree of freedom pada data residual dan regresi. Variabel penelitian ini terdiri dari nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan price to book value atau PBV sebagai variabel dependent atau Y. Sementara itu, variabel independen dalam penelitian ini meliputi dua indikator keuangan utama, yaitu pertama profitabilitas yang diproyeksikan dengan return of equity atau ROE sebagai X1 serta struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to equity rasio atau DER X2. Untuk pengujian asumsi klasik, pertama ada uji normalitas residual. Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi secara normal berdasarkan visualisasi grafik plot standardized residuals, titik-titik data empiris atau observed quantiles terlihat baris rapat dan mengikuti arah kelurusan garis linear diagonal. Acuan berwarna merah dari kiri bawah ke kanan atas. Pola sebaran visual ini secara ilmiah mengkonfirmasi bahwa nilai residual model regresi berdistribusi secara normal sehingga memenuhi syarat penggunaan statistik parametrik. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi antara kesalahan pengamatan pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya atau T1. Parameter pengujian penggunaan nilai statistik Durbin-Watson yang disajikan pada tabel 4.1 berikut seperti ini. Jadi, nilai Durbin Watson untuk model lengkap M1 adalah sebesar 1,977 dengan tingkat signifikan p-value sebesar 0,941. Karena p-value lebih besar daripada taraf signifikan standar 5% atau 0,9 begitu daripada 0,05, maka dapat disimpulkan secara mutlak bahwa model regresi ini aman dan terbebas dari gejala autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Melalui analisis visual grafik, residual first predicts value, titik-titik data terpantau menyebar secara acak atau fluktuatif, baik di atas maupun di bawah angka 0 atau garis horizontal merah, tanpa membentuk pola geometris tertentu yang konstan seperti corong, kipas, atau kerucut. Hal ini membuktikan bahwa varian residual bersifat homoskedastisitas.
Dengan kata lain, model ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Terus untuk selanjutnya ada analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur bentuk, arah, pengaruh, dan signifikan hubungan matematis antara variabel hasil estimasi koefisien regresi. Disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil estimasi unstandardized confidence pada tabel 4.2, formulasi persamaan regresi linear berganda dalam penelitian adalah sebagai berikut. PBV atau Y sama dengan 0,799 ditambah 0,011 atau ρ dikurangi 0,043 atau DER tambah E. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi adjust R square. Merujuk kembali pada tabel 41 atau model summary, nilai koefisien determinasi adjust R2 untuk model M1 adalah sebesar 0,106. Hal ini menunjukkan sebesar 10,6 variabilitas naik turunnya nilai perusahaan PBV mampu dijelaskan oleh variabel profitabilitas atau ROE dan struktur modal atau DER secara bersama-sama. Adapun sisanya sebesar 89,4%. Dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar model linier yang diestimasi dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji signifikasi Helmholtz atau uji statistik F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya disajikan seperti tabel berikut. Jadi berdasarkan tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 2,721 dengan tingkat signifikan p-value sebesar 0,084 menggunakan taraf signifikasi standar A sama dengan 5% atau 0,05. Nilai p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,084 lebih besar daripada 0,05 yang diindikasikan bahwa secara simultan pada tingkat kepercayaan 95%, ROE dan DER belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IBV. Namun model ini dinilai memiliki kontribusi kelayakan goodness of fit yang dapat diterima jika menggunakan ambang batas kelonggaran sebesar A 10%. Selanjutnya ada uji signifikansi parsial atau uji statistik T. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas p-value pada tabel 4.2 dengan taraf kesalahan A sama dengan 5% atau 0,05. Pertama, pengaruh profitabilitas ROE terhadap nilai perusahaan atau PBV. Variabel ROE memiliki koefisiensi regresi unstandardized sebesar 0,0111 dengan T hitung 2,175 dan P-value sebesar 0,039. Karena P-value kurang dari 0,05 atau 0,039 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa profitabilitas atau ROE berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien terstandarisir mengkonfirmasi bahwa ROE merupakan prediktor paling dominan dan kuat di model ini. Selanjutnya, pengaruh struktur modal atau DER terhadap nilai perusahaan. Variabel DER memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,043 dengan nilai T hitung minus 0,601 dan P-value sebesar 0,553 karena P-value kurang dari 0,05 lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya struktur modal DER berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap nilai perusahaan PBV. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian.
Bagian ini menjelaskan temuan empiris yang telah diuji dengan landasan teori ilmiah, seperti signaling teori, teori isyarat yang digunakan dalam menjabarkan perilaku pasar keuangan. Yang pertama, profitabilitas ROE meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki kontribusi positif nyata dalam meningkatkan nilai pasar buku perusahaan. Temuan ini sepenuhnya mendukung signaling teori atau teori isyarat. Tingkat pengembalian ekuitas atau ROE yang tinggi bertindak sebagai sinyal atau indikator kinerja positif yang mencerminkan efisiensi operasional manajemen dalam mengelola modal pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. Sinyal prestasi finansial ini direspon secara positif oleh para investor di bursa efek, memicu kenaikan volume permintaan beli terhadap saham perusahaan yang pada akhirnya berhasil mendongkrak harga pasar saham dan menaikkan rasio PBV. Terus selanjutnya ada struktur modal DER tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uji parsial, variabel struktur modal yang diproksikan lewat DER menunjukkan hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap apresiasi nilai buku pasar perusahaan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya rasio uang perusahaan tidak dijadikan sebagai sinyal utama atau parameter kritis bagi investor dalam melakukan penilaian atau valuasi harga saham perusahaan. Pasar cenderung mengasumsikan bahwa risiko keuangan akibat leverage atau penggunaan utang yang dilakukan oleh emiten masih berada dalam batas koridor pengelolaan yang logis dan aman. Selama modal dari utang tersebut dialokasikan secara efisien untuk menunjang ekspansi produktif yang melahirkan profit berkelanjutan, naik turunnya rasio DER tidak akan mempengaruhi minat pasar ataupun menggeser nilai PBV perusahaan secara ekstrim. Untuk kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pembahasan mengenai pengaruh kinerja keuangan dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2025 dengan jumlah 30 pengamatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja keuangan atau return of equity berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, ekuitas yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan, maka semakin tinggi pula penilaian pasar atau apresiasi investor terhadap nilai buku perusahaan tersebut karena dianggap mencerminkan efektivitas pengelolaan modal yang baik. Yang kedua, kebijakan utang atau debt to equity ratio berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan atau price to book value. Naik atau turunnya porsi pembiayaan melalui utang pada perusahaan sektor penambangan tidak menjadi perhatian utama bagi investor dan tidak memberikan dampak nyata bagi penggerak evaluasi nilai pasar perusahaan. Yang ketiga, secara simultan, variabel ROE dan DER memiliki tingkat kontribusi kekayaan modal yang terbatas terhadap PBV dengan nilai P-value sebesar 0,084. Variasi nilai PBV yang mampu dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut dalam penelitian ini adalah sebesar 10,6%, sedangkan 89,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model estimasi. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama bagi manajemen perusahaan pertambangan. Manajemen emiten tambang disarankan untuk lebih fokus mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui peningkatan efisiensi biaya operasional agar menghasilkan pengembalian ekuitas atau ROE yang maksimal. Karena aspek profitabilitas ini terbukti sensitif dalam meningkatkan penilaian pasar. Yang kedua bagi investor, investor yang menanamkan modal pada sektor pertambangan disarankan untuk menjadikan rasio kinerja keuangan atau ROE sebagai tolak ukur utama dalam menilai prospek perusahaan.
serta tidak perlu khawatir pada fluktuasi utang atau DER selama utang tersebut masih dikelola secara produktif untuk aktivitas eksplorasi atau produksi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, mengingat nilai adjust R square yang relatif kecil 10,6%, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang erat kaitannya dengan komoditas pertambangan, seperti harga komoditas dunia atau batu bara, nikel, dan emas, earning per share atau EPS, kebijakan dividen maupun faktor makroekonomi seperti tingkat inflasi dan nilai tukar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, pemaparan hasil dari yang hari pemaparan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.